Halo, malam Sobat Mancing Mania. Oke, malam ini saya mau review lagi. Ini ada yang kirim saya, Daiwa Caldia, dan ternyata saya tidak sadar bahwa ini ternyata Daiwa Caldia yang terbaru, yang tahun 2021. Karena ini dikirim dari Surabaya, dari teman saya, dan ngirimnya di bungkus kotak gitu. Saya kira dikirimin kotak kue, ternyata di dalamnya ada pretelan daripada Daiwa Caldia 2021 ini. Jadi tadi sore iseng saja saya pasang gitu. Setelah jadi saya baru sadar bahwa ini adalah Daiwa Caldia yang terbaru. Jadi ya sudah, saya ulang lagi saja untuk bongkar, kemudian cari tahu bagian dalamnya, karena sumpah tadi bener-bener nggak sadar saya, karena saya merasa dulu pernah nge-review juga Daiwa Caldia, tapi setelah saya perhatikan itu ternyata Daiwa Caldia yang 2018 kalau nggak salah. Oke, nanti bisa dicek lagi di review saya yang sebelumnya untuk Daiwa Caldia. Kemudian saya cari-cari juga informasi tadi di internet, di penjual online. Ternyata Daiwa Caldia ini harganya berada di interval 2 hingga 3 juta. Jadi ada yang posting 2,4 juta, kemudian ada yang 2,7, bahkan ada yang gila juga yang posting 6 juta kalau nggak salah. Oke, saya rasa kalau memang harganya di interval 2 hingga 3 juta, anggap saja di 2,5, 24, 27, maka Caldia ini bisa kita perhitungkan. Jadi bagaimana kualitasnya, apakah teknologi-teknologi terbarunya sudah menyesuaikan, kemudian bahan gearnya dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita langsung saja buka-buka. Sekaligus saya mau coba ini. Jadi saya dibikinkan monocoque opener. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa jenis. Kalau dulu kan saya pakai yang ini yang dijual-jual online ini, yang dibuat sama teman saya juga, namanya Bang Peter. Ini dijual online. Kemudian ini dari Bang Riko, ini ngasih saya. Ini katanya yang asli dari Jepang. Kemudian ternyata teman saya itu bisa bikin yang bisa dibilang kualitasnya ya lebih halus lah. Seperti ini, ya kan, lebih halus dia. Jadi sehingga saya tidak terlalu khawatir lah lecet atau bagaimana. Kalau ini dulu pernah sih saya buka, jadi semacam kayak ada bekas gitu, tapi kalau bukanya hati-hati tetap saja aman. Tapi kalau yang ini saya pastikan dia aman ya, tidak ada lecet dan sangat presisi sekali. Kemungkinan ini bahan aluminiumnya lebih bagus daripada yang ini. Oke, dan ini katanya spesial, masih dibuatkan hanya untuk saya. Apakah kedepannya nanti mau diproduksi massal atau dijual belikan, saya juga kurang tahu. Kalaupun dijual belikan, saya harap nanti harganya yang murah lah. Jangan terlalu mahal. Oke, murah, kemudian gampang diakses, gampang dibeli di mana-mana. Jadi kalau punya monocoque body untuk Daiwa, nggak usah bingung-bingung mau nyervisnya gimana, karena kunci monocoque-nya tersedia di mana-mana dan gampang dibeli. Oke, itu sekilas untuk monocoque. Kemudian kita langsung saja buka-buka untuk ini, untuk Daiwa Caldia-nya. Oke, jadi untuk di handle kita akan cek. Nah, jadi handle-nya ini semacam karet gitu sih, semacam karet. Kemudian untuk rollernya, nah di sini dia menggunakan bushing plastik saja, jadi bukan bearing di dalam sini. Oke, seperti ini dia. Keuntungannya plastik ya bisa dibilang lah dia anti korosi, anti karat. Cuman dari sisi semut putaran seperti ininya dia jauh lebih lancar bearing sih. Nah,
Tapi ini masih tetap lancar ya kok. Tapi kalau bearing kan bisa lama dia, bisa seperti itu. Oke, itu saja dari bagian handle. Kemudian model handle-nya seperti yang sudah banyak kita ketahui, Daiwa selalu dia menyatu seperti ini. Ini dua bagian sih, tapi ditempel dengan cara yang sempurna sehingga tidak ada lagi engsel ataupun space di bagian handle-nya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke bagian knob handle-nya. Nah, knob handle-nya ini standar seperti ini, ada seal-nya, kemudian di dalamnya saya rasa sama seperti knob-knob handle lainnya. Nah, standar seperti ini, paling ada clicker di dalamnya, ada pir. Seperti itu. Karena rata-rata knob handle memang standarnya seperti ini sih. Tinggal bentuk-bentuknya saja menyesuaikan dengan model desain reel-nya. Oke. Ini spoolnya. Suaranya lumayan sih. Kemudian bagian bawahnya, dan ini menerapkan front drag, jadi FD dia seperti ini. Kemudian untuk drag washernya dia menggunakan bahan felt seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada support bushing aluminium. Oke, jadi bukan bearing. Dia support bushing aluminium seperti ini. Jadi sebaiknya ya memang bearing sih menurut saya kalau di bagian spool sini, karena untuk reel-reel high end itu rata-rata memang menggunakan bearing. Coba cek saja Daiwa Saltiga, Stella, Twin Power, kemudian Daiwa yang kelas menengah ke atas biasanya ya memang bearing, dan ini dia menggunakan bushing saja. Untuk drag washernya dia felt, jadi mungkin menyesuaikan dengan standar daripada kekuatan untuk reelnya seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan coba cek ini bagian clickernya. Saya rasa di sini yang di baut itu. Oke, benar dia yang dibaut. Jadi sama seperti Stradic punya sih, dibaut seperti ini. Nah, di sini dia juga menggunakan bushing plastik. Alangkah lebih bagus sih sebenarnya bearing dia. Oke, kemudian langsung saja ke bagian rotor. Oke, ini ada floating sistemnya. Kemudian rotor. Nah, seperti ini. Ini sudah maksil ya. Oke, maksil. Jadi untuk Daiwa Caldia ini menerapkan maksil dan monocoque body. Nah, untuk rotornya ini saya merasa sangat ringan sekali. Oke. Kalau di Daiwa terbaru sekarang, kalau tidak salah sih rotornya sudah apa ya, Zion atau apa namanya. Coba nanti tolong saya dibantu istilah-istilah Daiwa karena saya juga kurang mengerti, tapi setahu saya Zion rotor yang berbahan karbon itu memang kuat tapi ringan seperti itu. Nah, untuk line roller di sini saya lihat ada dua gini sih, ada dua roller di sini. Oke, ada satu bearing terbuka seperti ini, kelihatan ya. Kemudian ada satu bushing. Oke. Selanjutnya untuk ini di bail assembly saya rasa standar. Kemudian bail arm saya rasa juga
standar deh, sama seperti Daiwa kebanyakan. Kalau bongkar yang Exceller, kemudian frame, balistik, tatula, rata-rata ya sistem bail armnya dia mirip-mirip seperti ini. Jadi saya rasa sama. Nah, seperti ini. Dia sudah bagus seperti ini, tidak ada zinc-nya, tidak ada plastiknya. Jadi plastiknya hanya housing ini saja, nggak masalah, kuat dia. Oke. Nah, seperti ini standar. Dan ini karbon ya. Oh kan, sangat kaku sekali, tapi ringan. Oke, dan karbon Zion atau karbon CI4 saya kurang mengerti juga. Nanti tolong deh dibantu, karena saya juga nggak tahu jadi mau ngomong apa. Jadi di sini saya akan sebut sebagai bahan karbon saja. Sangat ringan sekali. Oke, dibandingkan dengan grafit atau yang berbahan metal. Oke, itu yang di bagian rotor. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini. Bagian kayaknya dari one way aja dulu. Dari one way. Untuk di one way ini saya rasa masih maksil standar seperti reel-reel Daiwa yang 2 jutaan sih menurut saya. Jadi kemungkinan ini nggak seperti Saltiga ataupun Sertit seperti itu. Oke, kita buka saja. Nah, ini dia sudah menerapkan maksil. Jadi maksil standar seperti ini. Nah, ini juga sudah sedikit sih maksilnya. Oke, kelihatan kan? Oke. Ini bisa direfill sih. Dan ini one way-nya juga standar seperti ini. Oke, sekarang lanjut lagi ke bagian body. Nah, untuk Caldia ini, untuk melakukan pengecekan bagian cover bodyguard bagian belakang, ini kita punya akses baut di sini. Nah, jadi nggak seperti Sertit ataupun yang kemarin apa ya, Luvias kalau nggak salah, Luvias. Nah, itu kalau mau akses body cover bagian belakang, ini harus bongkar maksilnya, harus dari depan seperti ini. Nah, kalau ini aman, kita dari belakang bagian bawah, kemudian dari depan bagian atas, ini bisa buka baut, kemudian kita akses ini. Nah, seperti ini dia. Jadi kita bisa ya sekedar intip-intip lah bagian dalamnya seperti apa. Oke, kemudian saya bukanya slidernya. Ya, kita buka knob di sebelah kanan. Nah, ini yang saya bilang monokoknya. Nah, saya akan langsung saja coba pakai ini. Ini ada sealnya, deng. Nah, seperti ini. Untuk gearnya, dia masih menggunakan zinc. Ini saya buka juga. Di sini ada pin, ini bisa dibuka, ini ada pin. Ini bisa dicabutkannya. Nah, seperti ini. Oke, untuk pinion saya rasa nggak usah dibuka ya.
Buka aja deh. Kita buka saja. Oke, ini pinion gearnya. Kemudian ini ada bearing di sini. Nah, ada bearing. Jadi atas bawah pinion gear itu ada bearingnya. Kemudian ini main shaftnya dan ini oscillating gearnya. Oke, jadi bisa dibilang ini sudah terbongkar semuanya. Dan untuk Daiwa Caldia ini di interval 2,4 jutaan, tadi di beberapa postingan saya lihat harganya ada yang sama 2,4 jutaan. Nah, kalau dilihat dari secara keseluruhan ya masih rekomen sih menurut saya dibandingkan dengan temannya yang Daiwa BG, di mana dia sama seperti ini, tidak ada maksilnya, gearnya zinc, tapi harganya di atas 3 juta. Bercanda itu Daiwa BG. Oke. Nah, kalau ini kan dianggaplah ya jual saja harga pasnya 2,5 juta dengan seperti ini ya, saya rasa masih mahal sih. Masih mahal karena keuntungannya yang bisa kita dapat ya mungkin ini dia bahan karbonnya yang sangat ringan sekali. Oke, ini bahan karbon dia. Kemudian kemungkinan karbonnya ini bahan yang sama diterapkan oleh Daiwa yang di kelas high end-nya seperti itu. Kemudian sistem seal juga bisa dibilang ini sudah bagus sekali, tertutup dia, tertutup rapat. Jadi sistem seal-nya bisa dibilang oke lah, sudah mumpuni dia. Kemudian ditambah dengan teknologi Maxil dan covernya sangat tertutup sekali. Dan sayang sekali ininya masih zinc. Oke, seandainya ini dibuat seperti Daiwa Ballistic yang China ataupun Daiwa Tatula, maka akan lebih sempurna lagi. Atau seperti Daiwa Lufias lah, Daiwa Lufias. Nah, maka akan lebih menyempurnakan lagi. Sayang sekali, seandainya dibikin ya aluminium alloy lah, maka akan lebih sangat rekomen sekali. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga bisa menjadi panduan ketika Anda mau beli ini Daiwa Caldia, minimal bisa mengetahui sekilas bagian dalam seperti ini. Kalau saya pribadi akan lebih milih ambil Tatula deh, Daiwa Tatula atau Ballistic China. Tapi kalau Anda ingin menambah koleksi, kemudian senang dengan brand Daiwa, ya udah beli aja. Nggak peduli mau apa dalamnya, yang penting punya Daiwa. Seperti teman saya itu, dia beli Daiwa terus, masa bodoh dia. Oke. Kemudian ya udah itu aja, nggak ada lagi sih, karena pengetahuan saya di khususnya brand Daiwa mengenai teknologinya yang lebih mendalam, kemudian istilah-istilahnya serta tetek bengek yang ada di dalam Daiwa saya tidak terlalu banyak tahu. Jadi cukup saya bongkarkan sampai di sini. Silahkan Anda mengambil kesimpulan, silahkan digunakan sebagai pedoman. Kalau sesuai, kalau tidak sesuai ya jangan diikuti. Oke, Caldia sudah memenuhi standar sistem seal, teknologi monokok, ringan dan lain sebagainya. Kalau untuk casting saya rasa cocok sekali. Hanya satu saja yang kurang menurut saya, sekali lagi saya sebutkan, adalah bahan gearnya. Oke, minimal dia tidak seperti temannya yang Daiwa BG itu. Jujur saya kecewa dengan Daiwa BG karena harganya setara Zaragoza yang baru, tapi bagian dalamnya masih kurang memuaskan menurut saya. Oke, saya Denny Nakdalung, tetap 2 jempol untuk Anda. Sampai ketemu lagi di konten saya yang lainnya. Terima kasih, mantap.